Bisnis plan kelompok 4. Jadi di sini kami merancang sebuah produk yaitu pelindung handphone berlapis kain tenun. Nah, sebelum disimak, jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Om Swastiastu. Hai, perkenalkan saya Nyoman Indrajanti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai penyaji yang akan mempresentasikan bisnis plan kelompok kami. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, berikut merupakan nama-nama anggota kelompok saya. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya casing handphone. Karena casing handphone itu sangat penting digunakan untuk melindungi handphone kita agar tidak lecet atau terbentur dari hal yang tidak diinginkan. Karena casing handphone ini dapat melindungi handphone kita agar tidak lecet. Nah, mau tahu kelanjutannya? Tetap tonton video ini. Nah, langsung saja kita ke bab 1, yaitu terdapat pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat analisis situasi usaha dan juga profil bidang usaha yang diusulkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari analisis situasi usaha. Nah, pada analisis situasi usaha ini terdapat lingkungan persaingan dan juga peluang usaha jangka panjang. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari lingkungan persaingan. Nah, usaha case handphone tentunya sudah banyak di Indonesia, di Bali pun begitu. Tetapi produk yang kami buat memiliki perbedaan dengan produk lain, di mana kami akan menggunakan kain tenun sebagai tambahan bahan dalam pembuatan case handphone tersebut. Dengan inovasi yang kami lakukan, kami sangat optimis kami dapat bersaing di pasaran. Faktor yang mempengaruhi usaha yang didirikan yaitu terdapat pada kain tenun tersebut, di mana kain tenun tersebut merupakan kain yang nyaman saat disentuh dan juga digenggam. Nah, lanjut kita ke peluang usaha jangka panjang. Nah, usaha case handphone berlapis kain tenun yang dibuat mempunyai peluang usaha yang cukup baik ke depannya. Karena di era digital ini tentunya banyak orang yang sudah tidak asing dengan handphone. Baik dari anak kecil hingga dewasa pun menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, agar handphone lebih aman digunakan, perlu adanya case untuk melindungi handphone agar tidak mudah rusak ataupun lecet. Selanjutnya yaitu profil bidang usaha yang diusulkan. Nah, yang pertama ada nama dan bentuk usaha. Di sini nama usaha kita Our Fashion, case handphone berlapis kain tenun. Jenis usaha, aksesoris dan fashion. Alamat, Jalan Pulau Komodo, Gang Mahoni, Blok B nomor 9. Pemilik bersama. Nah, adapun visinya yaitu menjadikan usaha case handphone berlapis kain tenun sebagai usaha aksesoris yang sukses, terkenal dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik. Adapun misinya yaitu menjadikan usaha yang terdepan di bidangnya, memuaskan konsumen, membangun citra positif perusahaan dengan karya kreatif dan inovatif. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat. Nah, selanjutnya adapun tujuannya, yang pertama, menjadikan produk ini unggul yang menjadi penambah nilai jualnya. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu merupakan pendahuluannya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi. Nah, pada aspek teknis dan teknologi ini terdapat lokasi usaha. Nah, jadi lokasi untuk usaha sangat penting sekali diperhatikan, karena hal ini nantinya juga dapat menyangkut kelancaran usaha yang akan dijalankan. Untuk lokasi yang dipakai untuk memproduksi dan menjual case handphone berlapis kain tenun yaitu di kawasan Singaraja, Buleleng, Bali. Dikarenakan kota Singaraja memiliki tingkat keramaian yang tinggi karena banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah. Selanjutnya ada mesin atau peralatan atau teknologi. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk membuat case handphone berlapis kain tenun ini yang pertama
yaitu kain tenun. Bisa satu warna atau lebih untuk tergantung kreativitas masing-masing. Selanjutnya ada gunting. Selanjutnya ada penggaris serta pensil. Selanjutnya ada jarum serta benang sulam atau bisa juga benang jahit biasa. Selanjutnya yaitu casing handphone yang akan dibuatkan casing dari bahan tenun itu sendiri. Nah, selanjutnya ada proses produksi barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana produksi barang, prosesnya produksi barang atau jasa tersebut. Nah, yang pertama menentukan ukuran. Hal yang paling mendasar yang akan dilakukan adalah penentuan ukuran yang ingin digunakan nantinya. Misalnya, sebuah handphone dengan dimensi panjang lebar dengan ukuran 13 cm dikali 7 cm, maka kain tenun yang akan digunakan adalah 13 dikali 1,5 dikali 7 ditambah 1 sama dengan 19,5 cm dikali 8 cm. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah lebar dari casing harus disesuaikan dengan handphone itu sendiri. Nah, selanjutnya ada aksesoris. Nah, aksesoris bisa ditambahkan di atas kain tenun. Sebagai contohnya membentuk bunga sembarang dengan lebar 3 cm. Tentu saja ini bisa dikreasikan sendiri. Selanjutnya ada manual shaping. Nah, di sini selanjutnya gabungkan kain tenun yang telah dipotong sedemikian rupa. Semua jahitan yang dilakukan akan menggunakan teknik tusuk veston. Langkah awal dalam menjahit adalah menjahit aksesoris tersebut apabila ada. Selanjutnya yaitu casing shaping. Langkah yang perlu dilakukan berikutnya adalah dengan menjahit aksesoris bunga tersebut yang ada pada lembaran kain. Selanjutnya, untuk menjahit kain tenun ke casing yang telah disediakan. Dan ingat untuk membuat lubang masuk HP, charger, speaker HP tersebut. Selanjutnya ada penutup. Untuk penutup bisa melakukan teknik jahitan veston, tepatnya di bibir lubang masuk handphone, agar hasil terlihat lebih rapi dan menarik. Selanjutnya, melakukan jahitan tangan sekeliling casing. Selanjutnya yaitu strategi usaha. Nah, agar usaha ini berjalan dengan lancar, tentunya diperlukan strategi usaha yang tepat. Untuk usaha casing HP ini, kami membuat kreativitas sendiri dengan menambahkan aksesoris atau polosan itu sendiri tergantung dari permintaan konsumen. Dan hal yang terpenting dari strategi usaha adalah mempromosikan suatu produknya. Walaupun proses dan tempat penjualan casing ini bertempat di Singaraja, tetapi tidak memungkinkan akan menerima pesanan konsumen dari luar Singaraja ataupun luar Bali. Banyak media sosial yang bisa dipergunakan untuk memasarkan suatu produk. Contohnya Instagram, WhatsApp, Line, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan. Nah, lokasi usaha casing handphone dari kain tenun yaitu di Kota Singaraja. Kota Singaraja merupakan kota pendidikan. Banyak masyarakat dari luar datang ke Kota Singaraja untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga membuat Kota Singaraja menjadi ramai. Dengan hal itu, Kota Singaraja dapat dikatakan sesuai untuk menjadi tempat jual beli produk kami. Karena selain masyarakat umum, kami juga menyasar kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Nah, pada aspek pemasaran ini terdapat jenis produk yang ditawarkan. Jenis produk yang kami tawarkan yaitu case atau sarung handphone. Produk ini merupakan produk case yang dilapisi dengan kain tenun. Selanjutnya ada target konsumen. Produk yang kami tawarkan itu merupakan bagian dari penunjang penampilan bagi para penggunanya. Dalam menjalankan usaha ini, target konsumen kami yaitu anak-anak muda yang ingin menambah style mereka. Sekarang ini style bukan hanya tentang pakaian, melainkan tampilan dari sarung handphone pun juga termasuk style dan juga menunjang penampilan handphone dari para penggunanya. Nah, selanjutnya ada wilayah pemasaran. Rencana kami untuk distribusi produk yang kami lakukan adalah dengan memasarkan produk case handphone yang akan berlokasi di Singaraja. Kami juga akan melayani pemesanan
via online, sehingga akan memudahkan bagi para konsumen. Kami juga berencana untuk menaruh produk-produk kami di counter-counter handphone terkenal di daerah Singaraja. Selanjutnya ada peta persaingan. Peta persaingan yaitu masih banyak dengan persaingan brand lokal maupun brand internasional. Hal ini dikarenakan produk dari kami ini sudah banyak ada di pasaran, yang membedakan hanya tampilan dari case handphone tersebut. Brand-brand lokal maupun internasional kebanyakan menyusung tema yang modern, sedangkan kami menyusung tema tradisional. Dilihat dari bahan yang kami pakai untuk melapisi sarung handphone tersebut yaitu kain tenun. Tetapi kami harap produk ini tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya ada potensi pemasaran. Potensi pemasaran mencangkup masyarakat dan juga para pelajar yang ada di Singaraja. Hal ini dipilih karena tempat dan juga target dari usaha ini sesuai dengan produk yang kami tawarkan. Dalam kata lain, produk yang kami tawarkan memang menuju sasaran bagi para pelajar dan masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk menambah kesan yang lebih. Selanjutnya ada rencana jumlah dan harga pokok. Nah, rencana dalam jumlah produk yang dibuat yaitu 15 unit dengan harga satuan produk yaitu 35.000 per unit. Dalam satu unit produk di sini memiliki harga pokok 25.000 per unit. Jadi total harga pokok produksinya sebesar 375.000. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia terdiri dari dua bahasan penting, yaitu sub-aspek manajemen dan sub-aspek sumber daya manusia. Analisis sub-aspek manajemen lebih menekankan pada proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan pada proses pembangunan bisnis, sedangkan analisis sub-aspek sumber daya manusia menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja, baik jenis, mutu, maupun jumlah sumber daya manusia dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada aspek ekonomi dan keuangan. Nah, pada aspek ekonomi dan keuangan ini terdapat perkiraan pendapatan. Nah, tentunya di sini kami sudah memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, perkiraan pendapatan dari produk yang kami buat adalah 1 kali proses produksi yaitu sebesar 525.000. Dalam 1 kali produksi, kami menghasilkan produk sebanyak 15 unit dengan harga jual yang kami perkirakan sekitar sebesar 35.000. Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut. Penjualan 15 dikali 35.000 sama dengan 525.000. Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut. Penjualan sama dengan 15 dikali 35.000 sama dengan 525.000. Selanjutnya itu ada perkiraan biaya. Perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan produk dalam 1 kali produksi yaitu sebesar 375.000 yang menghasilkan produksi sebanyak 15 unit. Harga pokok dari produk yang kami buat akan diperkirakan sebesar 25.000 per unit. Adapun perhitungan biaya-biaya yang kami keluarkan. Biaya bahan baku, yaitu ada kain tenun, jumlah unit 1 buah, harga satuan 130.000, jumlah 130.000. Selanjutnya ada case handphone bening, jumlah unit 15 buah, harga satuan 15.000, jumlah 225.000. Selanjutnya ada bahan penolong yaitu lem, jumlah unit 2 buah, harga satuan 6.000, jumlah 12.000. Biaya lain yaitu ada plastik, jumlah unit 1 pack, harga satuan 8.000, jumlah 8.000. Jadi jumlah biaya keseluruhan yaitu 375.000. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dana. Berdasarkan perkiraan biaya yang nantinya akan dikeluarkan dalam 1 kali proses produksi, kami menetapkan kebutuhan dana sebagai modal awal yaitu sebesar 450.000.
kami menetapkan perkiraan kebutuhan dana sebesar 450.000 berdasarkan pertimbangan dari hasil perhitungan perkiraan biaya yaitu sebesar 375.000. Agar pada saat realisasi tidak terjadi kekurangan dana, sehingga kami memperkirakan kebutuhan dana lebih besar dibandingkan jumlah perkiraan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada alternatif sumber dana. Nah, alternatif sumber dana yang kami pilih yaitu dengan cara melakukan patungan bersama anggota kelompok. Kebutuhan dana yang kami perkirakan yaitu sebesar 450.000 dan jumlah anggota kelompok kami yaitu 5 orang. Jadi setiap orang wajib menyumbang sebesar 90.000 untuk digunakan sebagai modal usaha awal kami. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3 yaitu pada penutup. Nah, pada penutup ini terdapat kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulannya, dengan keadaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak, jelas keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat dipungkiri. Banyaknya mulai dari adat, budaya, dan tradisi. Antar pulau bahkan daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Tetapi mayoritas masyarakat di Indonesia, khususnya Bali, tidak pernah luput untuk mengikuti perkembangan zaman dengan adanya kemajuan teknologi. Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman adalah melalui media handphone. Handphone merupakan komponen penting di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang menggunakan pelindung handphone untuk melindungi handphone mereka dari benturan maupun goresan. Di samping itu, perlu adanya kenyamanan dan keindahan di dalam penggunaannya. Bahan kain tenun sangat cocok digunakan karena mempunyai serat yang bagus setiap helainya, yang membuat orang menyentuh maupun menggenggamnya terasa lembut dan tentunya sangat nyaman digunakan. Selanjutnya ada saran. Dengan adanya prospek wirausaha ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan rasa cinta pada produk dalam negeri dan tetap berinovasi dengan apa yang sudah ada ataupun berkreativitas yang memunculkan keunikan yang khas tersendirinya. Semoga apa yang kami paparkan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua untuk lebih mengenal dunia kewirausahaan. Kami menyadari apa yang kami paparkan dalam proposal ini tentunya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, kami harap masukan yang lebih banyak dari ibu atau bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil bisnis plan dari kelompok kami. Nah, saya mohon maaf apabila pada saat saya penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.